Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tutor dan teman-teman. Perkenalkan saya Syafrida Devi Septiana, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal perencanaan program komunikasi ataupun PKK dengan judul Program Edukasi Kesehatan Mental melalui Media Sosial untuk Mahasiswa. Alasan utama saya mengambil topik tersebut karena kesehatan mental bagi seorang mahasiswa merupakan aspek yang penting, sebab berpengaruh terhadap proses belajar, prestasi akademik, dan kehidupan sosial mereka. Berbagai tantangan sering ditemui oleh mahasiswa di dunia perkuliahan, seperti tuntutan akademik yang tinggi, tugas menumpuk, persaingan prestasi, hingga masalah ekonomi. Berbagai tantangan di atas dapat memicu burnout hingga depresi apabila tidak ditangani dengan baik. Platform media sosial seperti Instagram dan juga TikTok menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa sekarang ini. Tidak hanya digunakan sebagai media hiburan semata, melainkan bisa digunakan sebagai media edukasi untuk memperoleh informasi. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa dapat memberikan peluang yang besar untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai kesehatan mental tersebut. Program edukasi kesehatan mental melalui media sosial diharapkan bisa membuat mahasiswa dapat memperoleh informasi yang benar mengenai kesehatan mental, serta terdorong untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat secara mental dan juga emosional. Terdapat 3 rumusan masalah dalam topik kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya kesehatan mental. Yang kedua, upaya memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah upaya mengurangi stigma terhadap isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran mereka untuk menjaga kesehatan mental sebesar 30% selama 5 bulan melalui edukasi berbasis media sosial. Nah, angka 30% ini sudah dapat dijadikan sebagai target perubahan perilaku ataupun pengetahuan melalui indikator seperti pretest, posttest, survei, hingga jumlah peserta dan engagement media sosial. Nah, harapan saya, targetnya bisa menjangkau lebih dari 100.000 mahasiswa aktif di Kota Semarang yang menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok dengan engagement 10%. Pada program kali ini, saya menggunakan strategi dan juga taktik seperti pembuatan konten edukasi media sosial dengan tema self-care dengan fokus audiens pada mahasiswa aktif di Kota Semarang dengan usia 18-25 tahun yang menggunakan media sosial dengan mengampanyekan hashtag seperti @mahasiswa-peduli-mental ataupun hashtag mental Semarang. Kemudian saya juga melakukan webinar kesehatan mental bersama dengan psikolog ataupun konselor dengan sharing pengalaman mahasiswa mengenai kesehatan mental. Untuk rencana aksi sendiri, program ini berdurasi sekitar 5 bulan dengan kegiatan seperti persiapan dan juga penyusunan materi, pembuatan konten video, peluncuran kampanye, publikasi konten dan juga webinar, hingga penyusunan laporan akhir dan juga evaluasi. Total tim dari program ini sekitar 15 orang dengan alokasi tugas yang lebih spesifik, seperti ketua tim kreatif, tim media sosial, dan juga tim evaluasi. Program ini bisa berjalan dengan total anggaran sekitar 3,7 juta rupiah, dengan rincian sekitar 50% untuk proses produksi, 30% untuk promosi, dan sisanya untuk operasional dan monitoring. Dalam program kali ini, saya menggunakan kanal utama seperti media sosial, Instagram, dan juga TikTok tentunya. Dalam proses monitoring program ini, ada tujuan KPI yang harus dicapai seperti engagement sebesar 10% dengan jangkauan kurang lebih 100.000 mahasiswa dengan peningkatan pemahaman kesehatan mental meningkat sebesar 30% dari awal jalan program. Dengan menggunakan metode seperti survei, pretest dan juga posttest, analisis media sosial hingga evaluasi internal tim. Sedangkan untuk evaluasi akhir menggunakan laporan berkala dan juga toolkit digital pasca program.
Pemanfaatan media sosial diharapkan dapat menyampaikan pesan edukatif yang efektif dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Program ini berupaya untuk mengurangi stigma negatif terhadap isu kesehatan mental dan mendorong mahasiswa untuk lebih terbuka dalam mencari bantuan profesional apabila dibutuhkan. Perlunya keterlibatan mahasiswa aktif dan juga kolaborasi tenaga profesional seperti psikolog untuk meningkatkan kredibilitas informasi. Besar harapan saya semoga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental.